Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah yang baik, Allah yang penuh kasih setia yang menyertai kami hingga pada saat ini. Hingga kami boleh merasakan sukacita oleh karena kasih karunia-Mu kepada kami. Tuhan, pada acara pemberkatan nikah kali ini, kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi pedoman dan dasar daripada keluarga ini. Sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang takut akan Allah dan juga selalu mengandalkan Engkau. Sehingga keluarga ini menjadi sumber shalom dimanapun mereka berada, terutama di tengah-tengah keberadaan mereka. Kiranya melalui firman-Mu ini kami semakin dikuatkan dan juga semakin mengerti akan maksud-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang sampai pada acara pemberkatan nikah kali ini tertulis di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, dimulai daripada ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15a. Beginilah firman Tuhan dengan judul perikop kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap penjahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi tema dalam firman Tuhan kali ini pada acara pemberkatan nikah ini adalah shalom. Ketika kita berbicara shalom, maka kata ini sudah sering kita dengar dan juga sudah sering kita ucapkan. Karena shalom itu berarti atau berkaitan dengan inti dari pengajaran kekristenan, yaitu kasih dan damai. Kasih dan damai harus menjadi karakter daripada orang Kristen, yang berarti bahwa keberadaan kita sebagai orang percaya atau orang Kristen harus mendatangkan shalom di tengah-tengah dunia dan dimanapun kita berada. Saudara-saudari, perikop kita kali ini yaitu surat yang dituliskan oleh Petrus kepada 5 jemaat di 5 daerah, yaitu di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Saudara-saudari, pada saat itu konteksnya adalah penderitaan yang begitu hebat terjadi kepada orang-orang percaya. Penyiksaan yang begitu sadis terjadi dilakukan oleh Kaisar Nero kepada orang-orang percaya pada saat itu. Sehingga Petrus menuliskan surat ini kepada 5 jemaat tadi supaya menguatkan mereka dan memberi peringatan kepada mereka bahwa mereka harus senantiasa hidup di dalam identitas kekristenan yang sejati. Apa yang menjadi identitas kekristenan kita? Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan melalui perikop firman Tuhan kepada kita. Yang pertama adalah karakter orang Kristen yang benar. Saudara-saudari, kasih dan damai itu adalah inti pengajaran yang dilakukan oleh Yesus Kristus, di mana kita harus melakukan perbuatan kasih, di mana kehidupan kita juga harus mendatangkan damai kepada semua orang. Itulah yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di tengah-tengah keluarga kita. Untuk itu Petrus menjelaskan ada 6 hal yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya di dalam kehidupannya sehari-hari. Yang pertama adalah seia sekata. Seia sekata berarti kita satu pikiran, sependapat, dan satu hati serta satu roh di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita sepakat bahwa Yesus Kristuslah yang ingin kita muliakan di dalam kehidupan kita dan juga keluarga kita. Yang kedua adalah seperasaan. Seperasaan berarti kita merasakan juga apa yang orang lain rasakan. Kita berduka ketika mereka berduka. Kita bersuka ketika mereka juga bersuka cita. Artinya kita turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, sehingga kita mengetahui apa yang sebenarnya mereka rasakan. Yang ketiga adalah mengasihi saudara-saudara. Saudara-saudara yang sekalian di dalam Kristus Yesus, mengasihi saudara-saudara artinya bahwa kita mengasihi orang lain seperti saudara kita sendiri, di mana seperti ada ikatan darah yang mengikat kita.
sehingga di dalamnya ada tanggung jawab, yaitu menjaga, melindungi, serta juga saling menolong. Demikian kita mengasihi orang saudara-saudara atau orang lain. Dan yang keempat adalah penyayang. Penyayang diartikan sebagai kita ramah, baik hati, dan juga mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri. Yang kelima adalah rendah hati. Rendah hati berarti dikaitkan dengan tidak sombong, yaitu tidak memandang diri sendiri lebih baik daripada orang lain, tetapi menganggap orang lain itu sama seperti kita, sehingga kita menghargai orang lain atau melihat orang lain itu sama seperti Yesus Kristus mengasihi kita. Saudara-saudara sekalian, Allah menentang orang yang congkak dan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Kita harus sadar bahwa apa yang kita miliki dan apa yang kita capai itu hanya karunia daripada Allah semata. Yang keenam atau yang terakhir adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tentu di dalam kehidupan ini, ketika perbuatan baik yang kita lakukan, tidak serta-merta orang lain akan membalasnya dengan kebaikan. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang percaya, balas dendam itu tidak menjadi ciri pengikut Kristus yang sejati. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan, yaitu mengampuni dan mendoakan. Yang berkaitan di dalam inti pengajaran Yesus Kristus, yaitu dalam Matius 5 ayat 44, yaitu kita harus mengasihi dan mendoakan musuh kita, bahkan orang yang menganiaya kita. Itulah daripada ciri kekristenan yang sejati. Kita harus mengalahkan kejahatan-kejahatan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyanggupkan dan memampukan kita dalam melakukan itu. Yang kedua adalah setia dalam kasih dan damai. Saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan ini, terutama pada keluarga yang baru ini, ketika di dalam pergejolakan hidup, di tengah-tengah COVID-19 yang melanda pada saat ini, apakah kita senantiasa setia hidup di dalam kasih dan damai? Bagaimana kita hidup di dalam kasih? Apakah kita membiarkan orang lain di dalam kekurangan? Apakah kita harus membantu mereka? Bagaimana kita mendatangkan shalom kepada orang lain? Kiranya kita harus menjadi sumber atau saluran berkat kepada orang lain, supaya kita semakin diberkati dan juga semakin dikuatkan Allah. Kiranya kita senantiasa memanggil dan juga mengandalkan Allah di dalam kehidupan kita, karena mata Allah tertuju kepada orang-orang yang memanggil Dia. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita semakin dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati.